Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manjada Wajada channel Ngobrol Pintar. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yang kemarin sudah saya bahas. Yang pertama tentang install Anaconda dan Google Colapse. Yang kedua yang kedua adalah tentang penulisan dan penamaan variabel, dan yang ketiga adalah tipe data. Nah, yang pertama, tipe data pada bahasa pemrograman bertujuan mahasiswa mampu menjelaskan tipe data, apa sih sebenarnya tipe data. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi tipe data. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa jenis-jenis tipe data, khususnya di bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, kita bahas dulu apa arti tipe data. Data kalau kita artikan adalah sekelompok angka, huruf, simbol, ya, gambar, video, suara, ya, apapun itu menjadi suatu informasi. Nah, kalau kita kaitkan di sini berarti data suatu yang belum berguna bagi penerima dan masih perlu diolah. Itulah tipe data. Kenapa begitu? Karena apa yang kita tuliskan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu supaya mengandung sebuah informasi, maka kita perlu adanya processing selanjutnya, tahap proses. Misal, ketika Anda mau membuat sebuah dokumentasi di dokumen, maka perlu Anda masukkan data dari luar, baik dari atas penglihatan Anda, pemikiran Anda, pendengaran Anda tuliskan ke dalam sebuah proses. Ya, proses kemudian ada outputnya sebuah informasi. Contohnya seperti ini. Ketika saya mau informasikan tipe data, berarti Anda sudah paham apa data itu. Kenapa? Proses pengetahuannya ada dari ketika saya melontarkan suara, Anda paham, ya, Anda dengar, dan Anda lihat, dan Anda tuliskan di sebuah buku catatan atau di handphone ataupun media lain, agar apa? Anda tahu informasinya. Oke, selanjutnya di dalam data biasanya berisi fakta, sudah kita berupa angka, teks, dokumen, gambar, dan suara. Ya. Data dibagi menjadi berbagai atau macam tipe data yang diklasifikasikan dan fungsinya yang sesuai. Selanjutnya, tipe data adalah kelas yang digunakan, kelas variabel yang digunakan untuk menceritakan atau mendefinisikan data yang disimpan di dalam memori. Artinya, ketika Anda melakukan pengolahan data, Anda tulis di buku, itu sudah artinya penyimpanan. Menyimpan sebuah data. Hari ini kita belajar misalnya tipe data, jenis-jenis tipe data, apa itu data, apa itu fungsi data. Anda tulis di media tulis Anda masing-masing. Itu contohnya. Berarti memorinya siapa? Dari buku Anda sendiri. Kenapa? Dia menyimpan media informasi. Nah, oke. Berbagai jenis data berguna untuk dikerjakan atau kinerja komputer melalui kode-kode dalam bahasa pemrograman. Jadi, ketika tipe data yang sudah Anda pahami, baru bisa Anda melakukan sebuah pengkodean atau membuat source code sederhana atau membuat sebuah skrip sederhana dengan bahasa pemrograman. Itulah gambaran sederhana pengertian dari tipe data. Nah, kita analogikan. Nah, ini tadi dia. Ya, kita analogikan. Kira-kira tempat apa yang cocok untuk menyimpan
menyimpan yang ada di bawah ini. Tadi sudah saya contohkan ketika Anda menuliskan kata hari ini kita belajar jenis data, tipe data, fungsi data, berarti ketika Anda sudah tuliskan di dalam buku catatan Anda, berarti sudah menyimpan sebuah informasi. Kapan itu dibutuhkan? Ketika Anda membuka itu kembali. Begitu juga kinerja sebuah memori. Disimpan di dalam media penyimpanannya. Bedanya manusia dengan komputer, selama tersimpan dalam memori, dia akan ditampil kembali dan dimunculkan kembali. Contoh ketika Anda menggunakan Microsoft Office atau menggunakan handphone sejenisnya, selama aplikasi itu ada di handphone Anda atau di laptop Anda, bisa digunakan. Itu contohnya. Kenapa? Bisa tersimpan. Contoh, ketika Anda menyimpan video, menyimpan file atau menyimpan dokumentasi Anda di dalam sebuah hard disk atau di cloud, bisa Anda panggil kembali selama tidak rusak programnya atau tidak bisa Anda akses. Kok bisa Anda panggil? Bedanya dengan manusia apa? Cuma dua. Manusia itu hanya mengingat pertama masa senang dan masa menderita. Itu pasti Anda ingat. Kenapa? Ketika masa senang, pasti memori Anda akan kembali menampilkan di pemikiran Anda. Itulah data yang Anda lihat. Contoh masa-masa kecil, ketika Anda sampai terjatuh di sepeda, atau belajar berjalan, atau belajar naik sepeda motor, ngerem masuk ke park dan sejenisnya, itu keadaan senang, dapat hadiah dari orang tua, seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling tidak bisa dihilangkan adalah memori yang tidak baik. Contohnya, Anda pernah disakiti, pernah dijolimi, pernah dibully, pasti tidak akan pernah Anda ingatkan. Tertanam di otak alam bawah sadar Anda. Setiap hari ketika Anda jumpa ya sama seseorang yang misalnya Anda pertama Anda sayangi, tiba-tiba memutusi Anda, lihat mukanya jelek apa enggak? Jelek, pasti. Tapi kalau misalnya mantannya yang terindah, ketika Anda sudah sama yang lain, tidak ada bisa yang menghilangkan mantan dalam pemikirannya. Kenapa? Sudah tertanam di dalam alam bawah sadar. Itulah memori Anda. Makanya saran saya, ketika Anda nanti tidur, tolong katakan di pemikiran Anda, saya sukses, saya kaya, saya bisa. Nah, itu dia. Kenapa? Itu kalimat positif yang bisa direkam di memori. Bedanya dengan komputer, supaya pemikiran kita jernih seperti itu. Sebelum tidur Anda lakukan itu akan dikembalikan lagi ke dunia tanpa Anda sadari. Itu doa yang sangat mujarab. Kenapa? Dia akan terkabulkan doanya ketika Anda sudah meyakini tersimpan dalam memori Anda. Jadi contohnya itu ya, kehebatan manusia. Kelemahan manusia ketika saya mempresentasikan ini atau orang memberikan pembelajaran, ketika Anda tidak suka, itu tidak akan masuk. Komputer itu mau filenya jelek, mau fotonya jelek, sekalipun itu jelek, di dalam itu dia akan tetap menerima selama program itu masih jalan. Dia akan terus berjalan tanpa henti. Itu dia bedanya ya. Nah, tempat apa yang cocok menyimpan di bawah ini? Yang pertama, air minum. Kira-kira air minum itu disimpan di mana? Hah? Simpan di mana? Air minum? Di teko, di ceret. Apalagi? Ini kan ada tempat penyimpanan dan wadahnya kan? Kira-kira air itu kalau nggak disimpan dalam bentuk wadah, dia mengalir nggak? Pasti mengalir atau berhamburan. Ada wadah dia menampungnya. Itu analoginya. Oke? Nah, selanjutnya nasi. Nasi disimpannya di mana? Di piring, di mangkuk bisa kan? Nah, berarti tempat penyimpanan. Uang kertas nyimpannya di mana? Di dompet. Atau pernah nenek-nenek kita dulu pernah dengar uncang?
yang dari kain, dimasukkan duitnya, dimasukkan ke sesuatu gitu kan, gitu kan. Nah, yang punya nenek-nenek pasti pernah melihat itu. Saya pernah ketika saya masih umur 5 tahun, 6 tahun lah, 7 tahun mengingat, itu masih nenek saya hidup. Dia sering nyimpan dompetnya di uncangnya. Nah, buku itu menyimpan apa? Tulisan yang Anda buat. Makanya buku adalah jendela ilmu. Kenapa? Dari buku kita tahu pengetahuan. Sekarang bertransformasi, dulu buku masih dalam bentuk fisik. Sekarang digital, ada e-book. Ya. Ada e-book atau buku digital. Yang saya kasih ini kayak materi ini saya bagikan, itu semua sebuah informasi berharga. Kenapa? Selama Anda membacanya dan menyimpannya. Kalau Anda buang, sudah nggak berharga lagi. Seperti itulah dia. Nah, alat tulis, media penyimpannya di mana? Di tas ya. Kenapa? Kita harus menyesuaikan tempat penyimpanannya. Misal, ketika Anda menyimpan air, membawa air, tapi tempatnya seperti jaring-jaring, berarti tidak bisa menampung, ya kan? Menampung air kan, kalau tempatnya seperti jaring-jaring atau saringan. Ketika Anda angkat air wadahnya, dia tidak akan. Makanya tipe data itu harus disesuaikan, jangan tidak disesuaikan. Karena apa? Kalau tidak disesuaikan dengan tipe datanya, akan mempengaruhi informasi yang Anda dapatkan. Contohnya ketika Anda buat data, ya misalnya tipikal dokumen. Nah, ketika dokumen Anda buat menjadi bersuara kan beda formatnya berbeda. Jadi disesuaikan dengan tipe datanya. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Nah, lihat prosesnya. Kode program INT umur 17 tahun titik koma. Nah, ketika ditransfer ke dalam sebuah memori, komputer itu akan membuat suatu pemisalan. Misal, ketika Anda sudah melakukan memahami minggu lalu kita membuat variabel, berarti umur ini adalah nama variabel. Sedangkan isinya yang warna biru, yang ini menjelaskan angka 17, artinya nilai yang terkandung di dalam sebuah variabel. Nah, komputer itu menyimpan, oh ternyata kode program ini menyuruh, kita kan berkode program supaya komputer yang ngerti nih kan, tipe datanya integer, variabelnya umur, nilai variabelnya 17 tahun. Maka tersimpanlah sebuah program yang dibangun oleh dari kode program dengan nama variabelnya adalah umur, nilai variabelnya adalah 17. Ketika disimpan di sebuah memori, atau RAM, dia akan memahami bahwasanya perintah sama komputer ini, biar paham dia. Kita kan pakai bahasa pemrograman ini supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Komputer bisa berkomunikasi dengan kita, dia akan paham dengan kode program. Nah, maka dibuatlah seperti ini, disimpan di dalam program, akan ditampilkan nantinya. Oh, ternyata si programmernya membuat program umur 17 tahun. Itu contohnya. Ya, itu analoginya. Jadi ketika kita buat program, maka memori komputer akan membaca, oh ini perintahnya. Tapi sesuai dengan namanya peraturan
sebuah pemrograman. Nggak bisa kita asal-asalan. Harus jelas tipe datanya, harus jelas umurnya, variabelnya, harus jelas nilainya dan titik komanya. Jika tidak, maka akan dikhawatirkan salah program atau error. Nah, selanjutnya adalah fungsi tipe data. Yang pertama, memberikan kontrol atau batasan tersendiri bagi seorang programmer. Kenapa? Karena tipe data ditentukan sebelumnya, sehingga programmer tidak asal-asalan dalam memasukkan data. Nah, misal kalau kita asal-asalan buat data kan khawatirnya error kan. Nah, ketika kamu datang ke kampus hari ini belajar struktur algoritma dan struktur data, ternyata persiapan kamu di rumah nggak lihat jadwal, Anda belajar jaringan, kan nggak sesuai. Artinya seperti itu. Sebelum kita melakukan program, kita harus tahu tipe datanya, apa fungsinya, apa gunanya, apa jenisnya. Nah, selanjutnya menentukan memori yang digunakan. Jelas. Dengan tahunya kita tipe data, maka kita akan mempermudah komputer itu berpikir. Misalnya, jangan Anda buat, Anda mau menjumlahkan misalnya A ditambah B. Ternyata tipe datanya Anda buat string, bukan integer, itu akan terjadinya error. Itu maksudnya. Jadi komputernya capek berpikir lah. Oke, yang ketiga, menentukan bilangan bulat serta bilangan desimal. Kapan kita bisa buat program bilangan bulat dan kapan kita harus membuat bilangan desimal, agar apa? Proses pembangunan atau pembuatan sebuah program itu mudah digunakan. Contoh, ini jenis-jenis yang ada tipe data di Python, ya. Pak, pertanyaan misalnya, apakah sama semua tipe data? Ada yang bertambah, ada yang tidak. Contohnya di algoritma dulu hanya tahu string, bisa apa tuh? Integer, boolean, float, dan sebagainya. Ini ketika Anda di bahasa pemrograman khususnya Python berbeda lagi, ada tambahannya. Ya. Tapi hampir sama kalau integer, float, string, apalagi boolean, itu merupakan tipe data, kalau bahasanya primitif, sederhana, yang hampir semua bahasa pemrograman menerima tipe data itu. Ketika Anda berangkat dengan tipe data yang baru, ketika Anda berangkat dengan bahasa pemrograman baru, itu akan berubah sedikit tapi tidak banyak, tergantung karakter bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi bagian di sini ada numerik. Ingat, kata numerik numerik itu berarti angka. Itu ada bahasa gampangnya. Ada integer, ada bilangan kompleks number, ini nanti kita bahas, ada float. Ingat saja, untuk angka itu numerik. Ya. Jangan Anda pikirkan yang lain. Dictionary, boolean. Nah, boolean itu hanya misalnya true or false, benar atau salah. Set dan sekuensi tipe. Nah, untuk dictionary dan set dan ininya yang khususnya list dan tuple, nanti kita bahas ketika habis UTS. Nanti kita bahas. Kenapa? Karena ini sudah kompleks pembahasannya. Nah, yang akan kita bahas baru belakangan ini adalah nanti pertemuan nanti ini numerik, boolean, string. Yang akan kita bahas numerik, boolean, string. Jadi kita sudah tahu, ketika kita mau buat angka, ini barangnya. Ketika kita mau buat huruf, ini metodenya. Jadi nggak salah lagi dalam membangun sebuah
pemrograman. Minggu lalu sudah belajar peraturan, baru sudah belajar peraturan tentang variabel. Ini ditambah pengetahuan Anda tentang tipe data. Berarti sudah 3 ya pengetahuan kita, menambah tipe data. Jadi harapannya Anda tidak pusing lagi atau kita nggak memahami, ya. Kenapa? Tipe data ini penting. Agar apa? Ketika Anda memanfaatkan memori, menggunakan sumber daya, menggunakan program lebih cepat. Kenapa? Ketika sudah capek-capek bangun program banyak-banyak, rupanya tipe datanya salah, kan harus ulang lagi. Itu dia maksudnya ya. Nah, kelebihan di bahasa pemrograman Python ini, kita nggak capek-capek menjelaskan tipe datanya. Inilah kelebihan Python. Dia sudah ngerti sendiri, tetapi wajib hukumnya kita paham. Ya, jangan lagi kita pikirkan, oh ini numerik. Ya. Ketika kita buat dia nggak perlu lagi deklarasi. Ketika Anda ketikkan, contohnya minggu lalu kan, misalnya belajar mempunyai nilai bahasa pemrograman Python, ya kan? Berarti untuk menampilkannya print belajar. Nggak perlu kita deklarasikan dengan tipe datanya. Program ini paham, oh ini tipikal string. Kenapa? Ada tanda kutip. Kalau angka nggak perlu tanda kutip. Pak, boleh nggak kita menjadikan teks? Misalnya kalau hanya butuh teks saja boleh. Tapi kalau angka itu berarti harus ada tanda kutipnya kalau teks ya. Tapi nggak bisa dihitung. Hanya dia 0, 1, 3 dan seterusnya. Tapi nggak bisa mempunyai ini nilai perhitungan di situ. Nggak bisa dioperasikan. Oke. Ini contohnya ya. Nah ini tipe data boolean. Contohnya true atau false. Artinya menyatakan benar berarti bernilai 1 dan salah berarti bernilai 0. Ini pengertiannya nanti di bawah contohnya. Yang kedua, string ditandai dengan tanda kutip. Ya. Ayo belajar Python. Dijelaskan di sini menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa angka, ya, huruf, ya, dan diapit oleh tanda kutip dan ini. Jadi kalau angka diapit nanti menjadi string ya. Jangan bingung Anda ketika diapit dia. Buka tanda kutip 1, 2, 3, 4, 5 ditutup lagi dengan tanda kutip berarti dia bertipe string. Tapi kalau dihapus tanda kutipnya dia bertipe numerik. Tinggal Anda lihat apakah dia kompleks, apakah dia integer, apakah dia float. Integer itu apa sih? Nah, 25 atau 1 atau 0 atau angka sudah 1209 yang dinyatakan sebagai bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 0. Itu bilangan bulat. Berarti tipe datanya integer. Apanya numerik nggak? Bagiannya pasti numerik. Lihat nih, ya kan? Tingkatannya. Tipe datanya numerik, integer. Nah, selanjutnya plot 3.14 atau 0,99. Jadi kalau udah hitungan pecahan dia ada koma ya. Menyatakan bilangan mempunyai koma 0,1 3.114 ya. Itu dia. Berarti dia plot atau pecahan. Nah, heksadesimal 9A atau 9D3 menyatakan bilangan format heksa bilangan berbasis 16. Ini ketika pertama kali komputer itu mengerti bahasa
assembler atau bahasa mesin, dia harus dikonversi dulu ke bilangan biner. Jadi ketika Anda ketikkan A, B, C, gambar, itu harus dikonversi dulu ke bilangan biner. Agar apa? Komputer mengerti apa yang Anda buat. Itu dia, ya. Tanpa itu komputer nggak bisa ngerti. Nah, misalnya 001100111 dikonversi, oh ini bilangan apa gitu. Kita bisa aja sebut A misalnya. Tapi komputer ngerti A tapi dikonversi ke biner, pakai 011 aja, nggak ada yang lain, nggak ada 2, nggak ada 3, dia nggak akan ngerti tuh. Jadi benarlah komputer itu sebagai alat bantu manusia, karena dia hanya disuruh tahunya 0 dan 1. Kompleks ya adalah bilangan, misalnya ada 1 tambah 5J menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Jadi bilangan kompleks itu bilangan imajiner. Nah, mungkin pernah Anda belajar di SMA, ya kan? Pernah belajar bilangan kompleks, atau nanti belajar di perhitungan di mata kuliah selanjutnya. List. Nah, ini nanti kita akan bahas setelah belajar di Abis UTS. Ini tanda kurung, tanda siku ya, bukan tanda. Kalau dia list dia kurung siku tegak, ditandai kutip, X, Y, Z, koma, angka dia tidak ditandai, berarti dinyatakan sebagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Ini sangat berguna nanti ketika Anda belajar data science. Tuple begitu juga, hanya membedakan pertama kurung tegak siku, baru terakhirnya ada kurung tanda buka kurung dan tutup kurung. Nah, sama juga menyimpan berbagai tipe data, tapi isinya tidak bisa diubah. Dan yang terakhir adalah dictionary, dia kurung kurawal. Sama, kalau angka dia tidak dibuat kutip, kalau dia string dibuat tanda kutip, di setiap celahnya itu koma. Jadi ketika Anda habis UTS kita akan belajar struktur data menggunakan Python. Ini sampai sebelum UTS kita akan belajar penggunaannya yang sederhana. Karena semester lalu sudah belajar penggunaan flowchart kan, tapi belum belajar penggunaan bahasa pemrogramannya secara murni. Ini kita akan implementasikan. Benar nggak omongan Bapak? Struktur program, variabel, tipe data, sudah 3 betul kan? Nah, tinggal if, bagaimana nanti if, bagaimana perulangan, bagaimana function sama prosedur. Itu akan kita pelajari sebelum UTS ini. Oke, nah silakan aktifkan data Anda. Oke. Misalnya Anda buat variabelnya nama. Buat nama masing-masing, umur 5, terserah umur sekarang udah berapa umurnya? Rata-rata di atas 17 tahun kan? Alamat, hobi, jenis kelamin, tinggi, pintar. Silakan Anda praktekkan. Minggu lalu udah kita belajar ini. Saya tunggu sekitar 2 menit. Silakan dipraktekkan. Saya ganti ya. Saya tambahi saja di sini. Nama saya pakai kode saja biar sama-sama kita praktekkan. Nama saya boleh Anda inisialisasi dengan variabel yang beda, tapi sama metodenya. Oke, kita besarkan saja. Udah kelihatan ya? Oke.
saya, misalnya ditambahi, saya rubah di sini menjadi saya tambah saja biar saya ya. Nama penulisan nama variabel boleh bebas, yang penting konsepnya sama. Oke, jika ada yang error nanti silakan ke depan ya. Kalau ada yang error, biasanya error ini. Error, saya coba. Oh ya. Kalau tipe ini dia harus ganti browsernya. Browsernya harus pakai Mozilla. Kalau error dia ada bacaannya, dia harus dipakai Mozilla atau sejenis yang lain, jangan Chrome. Kalau di handphone ya. Oke. Saya tambahkan, berarti tadi saya rubah ya. Tadi kan nama saya tambahkan saya. Nama saya. Baru saya tambah lagi umur saya. Nama variabelnya nggak mesti sama dengan saya yang dicontohkan. Mau Anda singkat A, B, C boleh, asal Anda ingat. Hobi saya ya, saya rubah. Oke, cara ngakses sudah ya, kalau kita pelajari kemarin. Oke, ketika saya jalankan, kira-kira hasilnya seperti ini. Yang error silakan ke muka, ke depan biar saya tahu apa salahnya.
Yang sudah buat boleh angkat tangan. Oke, udah buat. Oke. Yang error. Jadi Anda sudah paham penamaan variabel dan bagaimana mengaksesnya. Kalau mau cepat tinggal buat A, B, C, D, E. Berarti Anda yang tahu programnya. Oke, silakan angkat tangan yang sudah siap biar saya paham. Oke. Nggak ada yang error ya. Berita lanjut. Udah bisa kan? Oke. Nah, contohnya sudah. Nah, ada yang membedakannya nanti. Nah, kita akan tahu benar nggak sih yang tipe tadi. Nah, ini dia untuk ngeceknya. Benar nggak sih tadi nama saya punya tipe atau kerjaan bapak ini nambah-nambahin aja. Kita tes dulu ya umur saya pakai underscore. Oh, bisa ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja, hanya membuktikan tipe datanya benar nggak sesuai dengan plan pelajaran. Nah, yang perlu Anda pahami cuma ini aja, hanya tambahan saja ya. Kalau langsung print tipe data, nama variabelnya ya. Tipe data, nama variabelnya kalau mau langsung ya. Print tutup kurung tipe data, langsung nama variabel. Oke, ini kita skipkan saja, hanya menjelaskan kepada Anda nanti di rumah baru Anda kerjakan. Saya hanya menjelaskan. Nah, apa yang kita ketikkan tadi akan diterjemahkan komputer bertipe apa saja. Nah, nama tipe datanya adalah str, ada string ya. Ini alamat str juga string. Hobi saya str string. Jenis kelamin ya. Tinggi adalah put. Kenapa? Dia ada koma di situ. Ya, kalau saya bikin bilangan bulat dia akan berubah. Tes dulu ya, kita tes. Berani? Nah, tadi kan koma kan? Kalau saya ganti dia masih bilangan float ya. Oke. Nah,
Selanjutnya mempraktekkan tipe data string, yaitu huruf. Nah, nama depan, nama belakang pakai nama lengkap. Nah, tinggal Anda ganti mau nama depannya nama Anda, nama belakang nama Anda, nama depan, nama belakang lalu mau digabung. Nah, kalau mau digabung dia harus pakai plus ya. Plus itu artinya menggabungkan. Ini titik 2 kutip spasi. Nama depan sebagai variabel, nama pakai underscore belakang sebagai variabel, nama plus nama underscore lengkap sebagai variabel. Berarti ada 3 variabel, ada usia, ada alamat, ada moto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, yang perlu menjadi Anda cermati, tanda kutip 2 dan tanda kutip 1 di dalam Python tetap dinyatakan sebagai string. Itu aja sebagai tambahan ya. Enggak harus panik, Pak. Tanda kutip 1 boleh Kak? Boleh. Tanda kutip 2 boleh. Ya. Ini sudah dibuktikan. Ini yang saya bilang tadi, ketika usia dijadikan string, dia tidak bisa dihitung. Dia berbasis atau bertipe data string huruf. Alamat Kantor Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Moto yuk ngopi, ngobrol pintar. Saya tambahkan ke bawah. Kalau di handphone ini agak ribet. Dia satu keypadnya atau keyboardnya handphone itu kan berbeda dengan laptop. Ini sebagai nama lengkap, berarti yang ini ya variabelnya dipanggil. Ya, nama lengkap yang ini, usia di ini dia membuat tanda kurung ya, diapit dia tanda kutip, buka kutip, buat kurung, tutup kutip, jadi supaya ada tutup kurung atau buka kurung sama tutup kurungnya. Baru plus usia. Kenapa usia bertipe string? Jadi kalau manggil variabelnya, dia kalau dia mau menggabungkan harus pakai plus, bertipe string. Tapi kalau integer nggak perlu. Nah, ini bisa Anda tambah ya. Titik koma, ini koma, Anda buka lagi tutup, baru koma, tutup lagi. Dari begitu juga untuk menambahkan aksesorisnya. Moto. Jadi yang dipanggil dia akan menampilkan moto, koma ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan usia, nah, atau Anda mau menambahkan kata dari, dia harus ada titik tanda kutip, koma, baru nama variabelnya.
biasanya menggunakan laptop lebih cepat daripada menggunakan handphone sebagai bahan praktiknya. Oke. Nah, kalau kita jalankan seperti ini. Manjada wajada, lihat channel. Berarti yang tadi saya agak kecilkan sedikit ya biar kelihatan semua. Nanti akan saya balikan lagi. Nih, perhatikan. Nama lengkap, berarti nama lengkap yang akan tampil adalah manjada wajada plus usia, ya, plus dari ya, alamat, ketemu kita tambahkan nama lengkap ya. Nama lengkap gabungan dari nama depan sama nama belakang. Yang dipanggilnya apa itu? Yang ini kan? Nih. Manjada wajada sebagai nama depan dan nama belakangnya adalah channel, maka harus digabungkan. Ini pakai spasi. Spasi ya. Nah, selanjutnya usia. Ini tanda kurung. Dari ini rantau perapat ini merupakan nilai variabel dari alamat yang ini. Sedangkan moto adalah nilai variabelnya yuk kopi ngobrol pintar. Beda. Nama variabel dideklarasikan, sudah dideklarasikan, tinggal dipanggil saja. Makanya hasilnya yang ini nanti bisa Anda praktekkan di rumah. Nah, kita lanjut dengan waktu. Nah, tipe data numerik. Nah, kita mulai dengan perhitungan. Nah, minggu akan datang kita akan pelajari apa jenis operator di Python ya. Pengimplementasian algoritmanya yaitu operator ya kan. Yang minggu pada semester lalu sudah saya ajarkan apa itu operator aritmatika, apa itu operator perbandingan dan lain-lainnya. Ini kita implementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Oke. A adalah sebuah nilai variabel mempunyai nilainya 10. B nama variabelnya nilainya 2,5. C nilai variabelnya min 0,5. Nah, bagaimana tiga variabel ini bisa jalan? Harus ditambahkan penampungannya untuk menyimpan rumus, yaitu hasil sebagai proses perhitungannya. Nanti Anda akan pelajari bagaimana buat perhitungan. Ini hanya sebagai yang saya jelaskan, mendudukkan tipe data numerik ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. A buka kurung, A ditambah B ditambah C. Rumusnya ini kan ini bagi 2. Bagi 2 berarti per 2. Maka hasilnya jika dipraktekkan 6.0. Artinya ketika tanda kurung sini sudah berlaku, berarti ini duluan dieksekusi. Tapi kalau kita buka
hasilnya beda. Ya. Makanya ketika kita membuat metode rumus matematika, huruf pun berpengaruh, pangkat membuat berpengaruh. Hati-hati ya membuatnya. Perhitungan matematika bisa berbeda hasil. Oke, silakan diperhatikan tentang tipikal numerik. Ini kayaknya nggak lama, cepat karena dia variabelnya pendek. Tadi string agak lama. Silakan Anda praktekkan. Oke, yang untuk numerik sudah ada yang siap? Yang untuk numerik udah, oke. Nggak ada error ya. Kalau ada yang error silakan ke depan biar saya lihat kira-kira kesalahannya di mana. Kita harus belajar dari kesalahan. Karena jujur kalau bahasa pemrograman ini kalau nggak dipraktekkan nggak bisa, hanya batas teori. Makanya minggu lalu, semester 1 lalu, saya hanya sebatas teori. Anda gak akan paham. Jadi ketika sudah masuk ke prakteknya, rupanya yang kita pelajari di semester 1 begini nih bentuk barangnya. Siap? Jangan kalah sama yang punya handphone. Masa lebih cepat handphone daripada pakai laptop. Oh, isinya sedikit ya? Oke. Bolehlah, karena dipraktekkan sekarang ya. Oke. Saya anggap sudah berhasil, silakan angkat tangan yang sudah. Oke. Nah, bilangan kompleks. Nah, ini ada bilangan imajiner. Tinggal Anda buat A-nya ganti menjadi 6J, bilangan imajiner. 12 imajiner, baru C A, variabel A dikurang dengan variabel B, maka tampilkanlah hasil memanggil nilai variabel C, kemudian tipenya A, B, C. Yang tipenya ini hanya saya membuktikan benar nggak ini kompleks, itu aja.
yang sudah siap imajiner, tinggal rubah saja angkanya yang tadi, nilai Paretonya. Untuk ini, untuk integer, float, yang baru bilangan kompleks, Anda sudah pelajari salah satu operator namanya aritmatika. Di minggu depan kita akan pelajari itu. Oke, yang sudah menyelesaikan bilangan perhitungan imajiner, silakan diangkat tangannya, saya lihat persentasenya. Udah. Jadi huruf J ya, jangan huruf A dibuat. Imajiner itu cuma J. Jangan tambahin A, X ya, beda pengalamannya. Oke, boleh minggu depan kalau mau bawa laptop boleh dibawa. Di charger dulu ya. Jadi secara teori sudah kita buktikan. Yang pertama, variabel tipe data ya, secara algoritma. Pada semester yang lalu, semester 1. Ada sekarang semester 2 kita akan belajar struktur data. Ya, mudah-mudahan semester yang akan datang ketika belajar pemrograman berorientasi objek, saya yang bawa. Mudah-mudahan. Kalau enggak, ya cuma lagi saya tak kuasa. Mudah-mudahan dengan adanya model pembelajaran ini, apalagi digabungkan dengan channel Manjada Wajada Ngopi Ngobrol Pintar, harapan saya Anda nggak lupa. Boleh lupa sama saya, tapi nggak boleh lupa sama pelajaran saya. Tinggal Anda tonton saja kembali. Nah, oke, yang sudah siap. Nah, yang terakhir adalah boolean. Nah, ini agak panjang sedikit. Cuma membedakannya true or false ya. Nah, ini salah satu juga materi yang akan datang yang akan kita pelajari, operator perbandingan. Contohnya A, variabel A sama dengan min 1 lebih besar dari 1. Betul apa tidak? Variabel B, min 1 lebih kecil dari 1. Betul atau tidak? True or false? Variabel C, min 1 lebih besar sama dengan 1. Betul atau tidak? Variabel D, min 1 lebih kecil sama dengan 1. Betul apa tidak? Variabel E, min 1 sama dengan min 1. Betul atau tidak? Variabel oh ini sebenarnya habis D lagi. Ini salah, kita tambah F, saya rubah ya. F, ini G, ini H, tadi saya rubah, ada kesalahan kita rubah. A, B, C, D, E, F, F, G, satu lagi.
Oke, sudah saya ini. Kita membuktikan saja bilangan booleannya. Kira-kira min 1 lebih besar dari 1. Pas. Nah, seperti itu, tinggal Anda lihat hasilnya seperti ini. Hanya kita membuktikan false true false, true true true, false false true false, benar benar salah. Nah, ini sangat berguna nanti belajar ketika if membandingkan kondisi. Nah, oke, tinggal Anda praktekkan. Oke, saya untuk hari ini materi sampai di sini saya ucapkan terima kasih.